Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif Bapak Ari Nurdiansyah, MPD. Izin memperkenalkan, nama saya Dandi Ramazi Gandhi dengan NIM 2023010139. Saya ingin mempresentasikan proposal penelitian kuantitatif yang berjudul pengaruh kegiatan mentoring Rohis terhadap pembentukan kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual siswa di SMA Negeri 1 Bojonegara. Latar belakang dari penelitian ini adalah pendidikan tidak hanya mengembangkan intelektual tapi juga karakter. Selanjutnya itu Rohis sebagai wadah pembinaan keagamaan di sekolah. Selanjutnya, mentoring Rohis berpotensi membentuk kecerdasan sosial dan spiritual. Yang selanjutnya diperlakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruhnya secara empiris. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3, yaitu apakah mentoring Rohis berpengaruh terhadap kecerdasan sosial siswa. Yang kedua, apakah mentoring Rohis berpengaruh terhadap kecerdasan spiritual siswa. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh mentoring Rohis terhadap keduanya secara simultan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh mentoring Rohis terhadap kecerdasan sosial siswa. Yang kedua, mengetahui pengaruh mentoring Rohis terhadap kecerdasan spiritual siswa. Yang selanjutnya, mengetahui besar pengaruh mentoring Rohis secara simultan. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis, pengembangan kajian pendidikan Islam dan karakter siswa. Manfaat praktisnya, sekolah, pembinaan Rohis dan peneliti selanjutnya. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel X kegiatan mentoring Rohis merupakan variabel bebas, yaitu aktivitas pembinaan kegiatan keagamaan dalam organisasi Rohis yang meliputi kegiatan mentoring, bimbingan, diskusi, dan pembinaan spiritual yang dilakukan oleh mentoring kepada siswa. Selanjutnya, variabel Y1 kecerdasan sosial siswa. Variabel terikat pertama yaitu kemampuan siswa dalam berinteraksi sosial, berempati, bekerja sama. Yang selanjutnya, variabel Y2 kecerdasan spiritual siswa. Variabel terikat kedua yaitu kemampuan siswa dalam memahami makna hidup, dekatan dengan Tuhan, serta penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya hipotesis penelitian. H1, mentoring Rohis berpengaruh positif terhadap kecerdasan sosial. Hipotesis 2, mentoring Rohis berpengaruh positif terhadap kecerdasan spiritual. Hipotesis 3, mentoring Rohis berpengaruh secara simultan. Selanjutnya, populasi penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, populasi merupakan keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu dan relevan dengan masalah yang akan diteliti. Populasi menjadi sumber data utama yang akan digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa yang tergabung dalam kegiatan mentoring Rohis di SMA Negeri 1 Bojonegara pada tahun pelajaran 2025 sampai 2026. Populasi tersebut dipilih karena mereka secara langsung mengikuti kegiatan mentoring yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini, serta berpotensi menunjukkan perkembangan dalam aspek kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual. Berdasarkan data dari pembina Rohis SMA Negeri 1 Bojonegara, data hipotesis atau dapat diperoleh dari pihak sekolah. Jumlah keseluruhan anggota Rohis adalah 80 siswa yang terdiri dari kelas 10, 11, dan 12. Dengan demikian, populasi penelitian ini bersifat populasi terbatas karena jumlah anggotanya jelas dan teridentifikasi. Secara rinci, populasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Kelas 10 ada 25 siswa, kelas 11 ada 28 siswa, kelas 12 ada 27 siswa, dengan total 80 siswa. Populasi ini akan menjadi dasar dalam penentuan sampel penelitian yang mempresentasikan keseluruhan anggota siswa secara profesional.
Selanjutnya, teknik pengambilan sampel. Pengertian sampel merupakan sebagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan sumber data penelitian dengan harapan hasil penelitian terhadap sampel dapat digeneralisasikan kepada seluruh populasi. Menurut Sugiono 2019, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan demikian, pengambilan sampel bertujuan untuk memperoleh data yang representatif dengan cara yang efisien dan sistematis. Penentuan sampel populasi dalam penelitian ini berjumlah 80 siswa yang merupakan anggota ROHIS di SMA Negeri 1 Bojonegara. Karena jumlah populasi relatif kecil dan masih memungkinkan untuk dijangkau secara keseluruhan, maka teknik pengambilan sampel dapat dilakukan dengan dua pendekatan, sampel jenuh dan proporsional random sampling. Sampling jenuh ada 80 siswa dan proporsional random sampling ada 60 siswa. Yang selanjutnya, jenis data. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka dan dapat diukur secara statistik. Data kuantitatif digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kegiatan mental ROHIS terhadap pembentukan kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual siswa. Data tersebut diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner pada siswa yang menjadi responden penelitian. Setiap butir pertanyaan pada angket diberikan skala penelitian menggunakan skala Likert, misalnya dengan pilihan sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Skor dari setiap jawaban responden kemudian dijumlahkan dan dianalisis secara statistik untuk melihat hubungan serta pengaruh antara variabel-variabel penelitian. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data merupakan langkah sistematis yang digunakan peneliti untuk memperoleh data empiris yang relevan dengan variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif dan dikumpulkan secara terstruktur dan terukur agar dapat dianalisis secara statistik. Kegiatan mental ROHIS dipandang sebagai aktivitas pembinaan keagamaan yang berpotensi mengaruhi perkembangan kecerdasan sosial dan kecerdasan spiritual siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, angket atau kuesioner sebagai metode utama. Yang kedua, dokumentasi sebagai metode pendukung. Angket digunakan untuk mengukur persepsi di pengalaman siswa terkait kegiatan mentoring ROHIS, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual siswa. Yang selanjutnya, prosedur pengumpulan data dilakukan melalui langkah-langkah berikut: menyusun kisi-kisi instrumen berdasarkan indikator setiap variabel. Yang kedua, menyusun butir pertanyaan angket menggunakan skala Likert. Yang ketiga, melakukan uji coba instrumen. Yang keempat, menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang kelima, menyebarkan angket kepada responden penelitian. Yang keenam, mengumpulkan dan mengelola data untuk analisis statistik. Selanjutnya, instrumen penelitian. Landasan teoritis instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian agar diperoleh data yang objektif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan berupa angket tertutup dengan skala Likert 5 tingkat. Variabel X mentoring ROHIS, variabel Y1-nya kecerdasan sosial, variabel Y2-nya kecerdasan spiritual. Baik, selanjutnya metode keabsahan data, yaitu uji validitas menggunakan korelasi produk momen person. Yang selanjutnya itu uji reliabilitas menggunakan alpha Cronbach. Teknik analisis data yaitu landasan teoritisnya statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan
data secara umum melalui nilai rata-rata, presentase, dan standar deviasi. Prosedur analisis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengelompokkan data hasil angket. Yang kedua, menghitung nilai mean, median, modus, dan standar deviasi. Yang ketiga, menyajikan data dalam tabel dan grafik. Yang selanjutnya itu statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, yang terdiri dari regresi linear, uji T, dan uji F. Baik, itu saja yang dapat saya presentasikan dari proposal penelitian ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.